Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh yang di onsite duduknya bisa agak maju lebih ke depan, jangan terlalu belakang supaya nanti yang terlambat bisa mengisi bangku yang di belakang. Puji nama Tuhan, selamat tahun baru semuanya. Kita percaya di tahun 2024 ini ada berkat yang baru, mujizat yang baru. Amin. Oleh karena itu kita percaya tahun 2024 kita akan bangkit dan menjadi terang dimanapun kita berada. Karena terang Tuhan bersinar di tengah-tengah kita. Amin. Maka dari itu hari ini kita mau bersyukur kalau 2023 kita sudah lewati dengan baik. Baik suka, duka, up and down kita hadapi. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita akan memberikan ucapan syukur kita. Mari kita ucapkan syukur kita. Kita naikkan penyembahan kita. Ya Rabbah, ya Rabbah, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain puji dan sembahkan. Haleluya. Ya Rabbah, kami bersyukur. Ya Rabbah, ya Rabbah, 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 ya Rabbah. Ya Rabbah, 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 ya Rabbah, 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 ya Rabbah. Ya Rabbah, 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 ya Rabbah. Ya Rabbah, Rabbah, Rabbah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada di tempat ini, di tahun yang baru, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh diberkati, dan kami boleh tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2023. Engkau telah tetap menyertai kami. Dan kami percaya 2024 akan lebih baik karena Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sembah Dia. Ya Rob, 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 Shalom. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2023. Ini hari pertama tahun yang baru. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya 2024 ada dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini doa kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ku mau selalu bersyukur, dalam keadaan apapun, selalu dalam kondisi apapun Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, yang setia. karena Engkau tahu yang terbaik. Ku mau selalu Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Engkau beracara mengurapi setiap kami, karena hati kami limpah dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian kami, dan kami mau meninggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi karena Engkau ajaib. Dan kami percaya mujizat-Mu tidak berhenti di sini, tapi kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan di tahun 2024. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan selamat tahun baru. Kita percaya di tahun yang baru ini kita akan terus mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita angkat tangan, kita katakan hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dialah Raja mulia. Kita percaya 2024 penuh kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan, kita katakan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib
Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di awal tahun yang baru ini. Ini adalah anugerah buat kita semua dan pilihan yang terbaik buat kita semua. Kalau kita ada masuk hadirat Tuhan yang utama. Biarlah Tuhan memberkati kita semua karena Tuhan melihat kalau prioritas utama kita adalah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di tahun ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Engkau yang beracara mengurapi setiap kami Tuhan. Lewat firman yang akan disampaikan Tuhan, biar itu menjadi rema buat kami semua. Di awal permulaan tahun yang baru Tuhan, biar di tahun 2024 Tuhan kami bisa menjadi orang-orang yang bangkit dan bersinar di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Haleluya. Persiapkan setiap kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya ralabashakataka namasa. Ya ralabashikiki namasande. Ya ralabaralaya sikinamu. Oh haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah membawa kami di tahun 2024 ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah semua atas kami. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Ya ralabaralaba syakataka nama syikira ralabarala. Ya ralaba syaka nama syikira. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih kalau Engkau sampai dengan saat ini Tuhan, memasuki tahun baru 2024. Engkau memberkati kami, Engkau membawa kami, Engkau menuntun kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami merasakan perbuatan yang ajaib daripada-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun 2023, segala sesuatunya menjadi indah Tuhan. Apapun yang kami alami semua indah bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami setiap langkah kami. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami rindu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Untuk senantiasa setia kepada-Mu. Seturut dengan jalan dan kehendak rencana-Mu atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami siap mendengarkannya. Urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkan. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi rema baik kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudaraku. Saya menyapa saudara-saudara yang di YouTube, yang di online, yang ada di Padang, di Bali. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebelum Gembala Sidang menyampaikan visinya tahun 2024. Yang akan saya bawakan adalah Immanuel, Allah menyertai kita masuk tanah perjanjian. Haleluya. Saudaraku, Tuhan sudah bernubuat melalui nabi-nabinya Yesaya. Kira-kira 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Bahwa Yesus, Tuhan sendiri akan menyertai orang percaya. Akan memberikan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Siapa yang percaya kepada Dia, dia akan diselamatkan. Dan setelah Tuhan Yesus datang, membawa keselamatan, Tuhan Yesus juga berjanji di dalam Matius 28:20. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, janji Tuhan itu ya dan amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan kita punya gembala, Bapak Gembala kita, Bapak Immanuel, yang senantiasa disertai Tuhan. Dan kita semua disertai Tuhan, amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua, kita akan baca bersama-sama. Kitab Yosua 3, 4 sampai dengan 5.
perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Menyeberangi sungai Yordan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat perjalanan orang Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang lamanya 40 tahun, saudara bisa dilihat di sini. Di sini bagaimana mereka menelusuri jalan-jalan yang panjang, bolak-balik di padang gurun. Dan ini saudara kalau dibandingkan dengan peta Timur Tengah yang modern yang saat ini, kurang lebih perjalanannya seperti itu. Dari Mesir menyusur menyeberangi Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa. Kemudian menelusuri pantai timur, pantai seberang Laut Merah. Ke selatan turun ke tenggara, naik ke atas, berputar-putar. Lamanya 40 tahun. Dan kemudian naik ke atas, mendekati Laut Mati. Dan Yosua, ketika Musa sudah meninggal, mati, dilanjutkan oleh Yosua. Nah saudaraku, ketika Yosua sudah mulai memimpin, Yosua memimpin akan menyeberangi sungai Yordan. Nah ini perputaran orang-orang Israel ketika itu di padang gurun yang tandus. Dan akan menyeberangi sungai Yordan, saudaraku. Sungai Yordan yang ketika itu sangat deras, karena sudah mendekati muara ke Laut Mati. Itu sungainya besar sekali, dan tidak sembarang orang bisa dengan mudah menyeberanginya. Apalagi ini suatu bangsa Israel yang jumlahnya dikatakan sekarang 2,5 juta ya, katakan 200.000 aja menyeberangi tempat itu. Wah luar biasa. Bagaimana memanage penyeberangan dari orang-orang Israel yang tua, yang muda, yang masih bayi. Itu luar biasa, nggak segala sesuatu yang mudah, saudaraku. Dan inilah kepemimpinan Yosua ketika itu. Saudaraku, menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah fase-fase terakhir bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Kalau lihat peta itu sebelum masuk tanah perjanjian, itu menyeberangi, kemudian masuk Gilgal. Setelah Gilgal mereka masuki ke Yeriko. Nah itu sudah Yeriko, benteng yang terakhir sebelum mereka Tuhan kalahkan. Mereka sudah menduduki tanah perjanjian. Mereka masuk di tanah perjanjian. Sudah sampai tanah perjanjian. Nah Yeriko itu sudah dekat dengan yang sekarang Yerusalem. Nah saudaraku, inilah fase-fase bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saudaraku, kalau saya menganalogikan pada saat ini, saudaraku, saudara dan saya hidup di perjanjian baru yang memasuki fase-fase penyelesaian amanat agung. Kalau saya analogikan, kira-kira posisi masa fase perjanjian lama, Yosua akan menyeberangi sungai Yordan itu sama dengan saat ini. Kira-kira menjelang Injil diwartakan kepada seluruh makhluk. Menjelang semua bangsa, kan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan semua yang sudah perintahkan kepadamu. Dan Tuhan katakan, ketahuilah dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan itu dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman. Ada amin? Saat ini saudara menyertai saudara dan saya. Dan saat ini kita memasuki masa fase-fase menyeberangi sungai Yordan. Masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit seperti yang zaman Yosua akan menyeberangi sungai Yordan. Saudaraku, masuk tahun 2024 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Orang-orang awam, orang-orang dunia bertanya kepada orang-orang tanda kutip pintar. Oh, nanti akan begini-begini, akan begini-begini. Kata mereka. Saya pernah dengar tahun yang dianggap orang pintar itu, nanti akan begini-begini, dia besoknya mati. Kita nggak tahu, saudaraku. Ya kita jalan aja sama Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yosua dituntun oleh Tuhan. Yosua mengandalkan Tuhan. Apa yang dilakukan Yosua? Dikatakan firman Tuhan di Yosua 3 ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Saudaraku, Yosua mengandalkan Tuhan yang memimpin. Apa tandanya? Mengikuti tabut. Jaga jarak dengan tabut. Pergerakan tabut itu saudara dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Berjalan, kalau tiang awan bergerak, dia bergerak. Dan bangsa Israel mengikuti dari belakangnya. Jangan jarak jauh. Jangan lebih dari 2000 hasta, kurang lebih 900 meter saudaraku. Supaya tidak kehilangan arah, tidak kehilangan jejak. Supaya kita bisa mengikuti, supaya bangsa Israel, supaya bangsa Yosua mengikuti perjalanan Tuhan, kemana Tuhan bergerak dan mengikuti. Yang pertama, Yosua mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jalan itu belum pernah kami lalui dahulu. Itu enggak sembarangan jalan. Jalannya berbeda seperti yang sudah dilalui lain. Yang keempat, kuduskan dirimu. Yang ketiga, kudus, harus hidup kudus. Dan yang keempat, ini janji Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah saudaraku, ketika Yosua memimpin bangsa itu, tabut perjanjian itu jalan di depan. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan menuntun umat Israel memasuki tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan. Ketika para imam menginjakkan sungai itu berhenti bergerak. Digambarkan seperti pada zaman Musa memimpin nyebrang Laut Merah, Laut Teberau. Terbelah itu laut. Dan bangsa Israel menyeberangi. Begitu juga ketika Yosua memimpin menyeberangi sungai Yordan, sungai itu berhenti bergerak. Dan memberi tempat bangsa Israel melewati, menyeberangi jalan itu. Hanya Tuhan yang bisa memimpin pada masa-masa yang sulit ketika Yosua pertama kali memimpin. Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Di tahun 2024, apapun permasalahan saudara di tahun 2023, selesai sudah semuanya. Sekarang kita masuk tahun 2024. Kesulitan-kesulitan apa yang akan kita hadapi? Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Selalu fokus atas pimpinan Tuhan. Tidak perlu takut, saudara. Yang kedua, firman Tuhan katakan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku, pada bulan lalu, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala, Pak Immanuel. Pak Im, kondisi sekarang kayak gini ya. Saya ingat sekali, Pak Im mengatakan, Pak Wisnu, jalan sekarang ini berbeda, enggak seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Saudara, saya boleh bersaksi, saudaraku, saya mengalami pimpinan Tuhan, jalan yang saya alami benar-benar berbeda dari yang sudah-sudah. Saudaraku, saya sebagai seorang praktisi, saya sebagai dokter hewan, saya itu dari pertama kali buka praktek, saya pertama kali buka praktek tahun 88.
buka di Cilengsi sini tahun 2012. Sekalipun baru buka, tidak pernah saudaraku sehari itu tanpa pasien, nggak pernah. Tapi saudara, tahun lalu di bulan Oktober, November, saudara, berhari-hari, sehari tanpa satu pun pasien. Kaget saya, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dan saya dapatkan apa yang bisa ketika ngobrol, jalannya lain Pak Wisnu, jalannya lain. Sebab jalan itu belum pernah kami lalui dahulu. Firman Tuhan saya mengena sekali. Dan saya mengalami saudaraku, saya boleh bersaksi sebelum masuk sini. Saya itu punya, saya nggak ngerti lagi bagaimana saya harus menggaji karyawan saya. Karena berhari-hari kosong, nggak ada pasien satu pun. Begitu sepi. Wah, dengan apa ini? Kami berdoa, kami tetap melayani Tuhan, kami memberkati apa yang kami bisa. Kami berdoa, terus berdoa. Terus suatu saat, tiba-tiba, saya itu punya polis asuransi. Polis asuransi itu ketika masa COVID, masa sulit, ketika itu, udah deh, gak terusin. Kemudian itu juga buku polisnya hilang, entah kemana lah. Ketika pindah-pindahan dari Bukit Tinggi ke Jakarta, entah kemana ketemu. Terus suatu saat, tiba-tiba saya temukan salah satu dari 3 polis yang saya punya. Dan saya anggap udah lalu dah. Dan saya diingatkan oleh seseorang yang dulu pernah ngasih nomor telepon di Jakarta. Saya buka, oh ada nomor telepon, coba saya telepon. Mak, dari asuransi ini ya. Bisa nggak saya ketemu? Oh bisa. Saya nomornya, hilang telepon, saya punya nomornya sekian. Oh iya, Pak Wisnu ya. Oh iya, kita ketemu yuk. Kita ketemu, dan saudaraku yang sudah lama, yang saya abaikan, yang sudah Tuhan seperti digerakkan oleh Tuhan, itu ada berkat di situ. Udah itu aja lepasin deh. Dan saya dapat, wow, puji Tuhan, dan itu masih bisa diuangkan. Oh puji Tuhan. Kemudian pada bulan November kemudian saya dapat kejutan baru lagi. Saudaraku, dilihat di foto ini saudaraku, saya berfoto di tengah-tengah 2 jenderal, benar-benar jenderal, komandan. Saya diundang di sana, dan kami keluar diundang, dan menjadi terhormat, sangat terhormat. Dan ketika di situ, saya minta izin. Bapak, boleh nggak saya mengizinkan saya berdoa untuk Bapak? Ya, toh, Pak Wisnu, doakan Pak Wisnu. Kami doakan saudaraku. Kami berdoa aja, berdoa. Dan saudaraku, tidak pernah saya kebayang mimpi sebelumnya, kalau saya diundang makan siang oleh seorang jenderal, dan kami bisa berfoto di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Dan Bapak ini memberkati. Saudaraku, ini luar biasa. Belum sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku, Tuhan kok memberkati, kita nggak ngerti, nggak ada rumusnya, saudaraku. Saya menganggap saya praktek, saya punya pangsa pasar tersendiri. Dan sejak COVID itu memang pangsa pasar saya, pasien-pasien saya, banyakkan pengusaha banyak yang bangkrut. Tanah Abang tutup. Puji Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan. Jalan itu belum pernah kami lalui dahulu. Saudaraku, apapun masa depan tahun 2024 ini, saudara, kita percaya Tuhan akan menuntun kita membawa lewati jalan yang belum kita lalui. Nggak ada rumusnya. Tuhan akan berkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Jangan takut. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita melalui jalan yang belum kita lalui. Dan Tuhan akan tunjukkan, Tuhan tuntun. Apa yang kita lakukan? Firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Saudara dan saya harus hidup kudus, saudaraku. Amin. Kita hidup kudus. Gimana sih hidup kudus? Banyak sembahyang,
memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Kita hidup kudus dan Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan itu yang perlu kita lalui. Tuhan tuntun dengan jalannya sendiri. Tahun 2024 ini yang kita nggak ngerti apa yang masa depan kita punya Allah yang hidup, yang bisa memberikan jalan keluar apapun permasalahan yang kita hadapi. Kuduskanlah dirimu. Dan ini janji Tuhan. Apa katakan? Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku, setelah menyeberangi Sungai Yordan, masuk Gilgal, Tuhan berkarya atas bangsa Israel yang luar biasa. Memasuki kota Yeriko, Tuhan menuntun setiap langkahnya. Benteng Yeriko yang kokoh hancur. Amin. Dan mereka memasuki tanah perjanjian. Kita sekarang waktu juga kita siap memasuki tanah perjanjian. Di mana Jesus for everyone. Yesus akan menjamah pribadi-pribadi setiap suku, bangsa, dan bahasa. Masuk tanah perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang kita hadapi. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh Allah Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan memberkati kami semua, oh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baik online maupun onsite ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menuntun kami ya Tuhan. Kami akan melewati jalan-jalan yang belum pernah kami lalui ya Tuhan. Dan Tuhan menuntun kami. Jalan-jalan yang belum dilalui itu Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar akan menyertai setiap langkah kehidupan orang-orang percaya. Oh Tuhan, memasuki tahun 2024 ini pun, apapun persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh, yang kekurangan dicukupkan ya Tuhan, yang bisnis beruntung akan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, berkat bercurah melimpah ya Tuhan. Apapun persoalan dihadapi, bersama Tuhan ada jalan keluar. Kami menyeberangi Sungai Yordan, Engkau menuntun kami, kejadian-kejadian ajaib. Tuhan, sertakan setiap langkah-langkah bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan menteraikan kami semua Tuhan dengan benih firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku,
tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat, yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api.
Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan
seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran, demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang ke-10, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau.
Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, 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 ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.